Assalamualaikum Mas Danu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin hari makin tenang, makin cool. Apa rahasianya? Rahasianya baca Quran dan tafsirnya. Saya pikir nanti rahasia yang aneh-aneh enggak ya, sederhana ya. Sederhana aja ya. Al-Quran sama tafsirnya dan bukan, diamalkan. Bukan mandi kembang, bukan. Bukan ya. Dan pemirsa, tema kita hari ini sangat menarik sekali. Segera bertaubat. Mas Danu, kalau bicara taubat kesannya kayak udah mau mati nih orang nih. Ya, karena orang mikirnya kalau taubat ya udah 70 tahun baru taubat, kalau yang 13 heboh-heboh dulu deh, nanti kalau udah tua baru taubat. Kan begitu anggapan yang sudah ada. Ini bagaimana kita menyikapi firman Allah ini kalau manusia harus segera bertaubat dalam hidupnya ini? Ya, memang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, semua manusia itu banyak kesalahan dan banyak dosa, termasuk kita-kita ini. Makanya banyak sekali dalam Quran itu diceritakan bahwa taubat itu tidak diperuntukkan saja bagi umat Allah yang berdosa atau yang belum masuk Islam, enggak. Tapi juga bagi orang-orang yang beriman juga. Nah, ini juga harus kita ketahui bahwa Allah itu senantiasa mengingatkan. Kita harus menyadari bahwa kita manusia ini banyak salah. Wasari'u ila magfiratim ya, hukum itu ya. Ya harus kita itu memang senantiasa minta ampun kepada Allah, yang menyegerakan. Jadi karena apa? Karena memang kita itu tidak sadar hari ini kita itu berbuat dosa atau salah itu nggak tahu. Satu jam yang lalu aja kita nggak tahu, apalagi seminggu, apalagi puluhan tahun nih ceritanya. Jadi makanya di sini kita ya kalau boleh sih kita mengingatkan, kalau boleh ini ya, bagi pemirsa TPI, sebenarnya kita itu banyak salah. Nah, kalau kita itu merasa pinter, merasa pandai, kita malah nggak merasa berdosa, itu wajar. Nah, makanya cobalah kita mulai belajar dari apa saja, dari hal yang terkecil yang kita lakukan, salahkan itu ya. Iya, karena itu adalah tanda petunjuk dari Allah Ta'ala agar kita itu nanti kembali ke jalan Allah atau kita minta ampunan ya. Baik. Halo, sudah masuk Pak, dengan siapa? Ya, waalaikumsalam, dengan Pak siapa? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Dengan Pak siapa di mana? Alhamdulillah nih saya baru masuk nih. Wah, udah berapa kali coba Pak? Udah. Wah, dari sebelum Ramadan. Alhamdulillah bisa masuk Pak ya. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak siapa di mana? Bapak siapa ini? Saya nih. Bapak siapa di mana? Saya Haris dari Semarang. Oh, Semarang. Ya. Gimana ini Bapak? Saya ada keluhan Ustadz nih. Siapa? Haris dari Semarang. Iya, yang keluhannya siapa Pak Haris? Yang keluhannya saya sendiri. Iya, silahkan. Ini saya tuh sering sakit di perut sebelah kiri bawah. Sampai naik ke atas tuh ke ulu hati. Kadang-kadang sering sendawa. Kalau udah di ulu hati itu rasanya tuh dada tuh agak berat gitu Ustadz. Yang di mana yang agak berat? Dan kadang-kadang jantung suka debar. Oh gitu. Udah saya periksa ke dokter, ternyata enggak apa-apa gitu. Udah di ronsen, udah di kateter segala macam. Kondisinya sekarang sakit nggak Pak? Sekarang tuh, Bapak Haris? sekarang saya rasanya sakit di sebelah kiri bawah ini sampai di ulu hati ini Ustadz. Kiri bawah sampai ulu hati? Iya, kadang-kadang dia kayak jalan gitu Ustadz itu. Kayak apa? Dari bawah tuh nanti agak naik ke atas gitu. Oh gitu, iya. Saya mohon solusinya dari Ustadz, mungkin Baik, Aris. kesalahan saya apa yang telah saya kerjakan itu Ustadz itu. Baik. Oke, gitu aja Pak Aris. Dan atau bisa juga kadang-kadang suka debar gitu. Oke. Insya Allah saya coba jawab ya Pak Aris ya. Iya, silahkan. Oke. Langsung ya? Langsung bisa Pak Aris langsung. Saya tuh mau silahkan. Oke. Kondisi sekarang sakit ya? Sakit nih dia Kak di sebelah kiri bawah perut. Iya. Oke. Ya. Bapak Aris, pertama ini ya,
sering jengkel nggak di dalam keluarga sama istri atau sama anak atau sama saudara? Sering nggak? Tepat sekali Ustadz, itu betul. Bener nih, nanti Karena kan betul kadang-kadang karena anak-anak itu ya kadang-kadang itu kalau nggak saya tegur gimana, kalau dibiarin juga gimana Itu dia gitu. bikin jengkel ya. Iya, iya. Iya Bapak, namanya anak-anak atau istri itu adalah ujian bagi Bapak ya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Sungguh kami ciptakan kamu adalah ujian bagi yang nyata ya, bagi yang lainnya. Jadi yang diinginkan oleh Allah Ta'ala adalah kesabaran Bapak. Bapak mau kira-kira besok mulai pagi ini nggak jengkel sama anak, nggak jengkel sama istri, insya Allah mau ndak Pak? Insya Allah mau Ustaz, mau sekali insya Allah. Bener ya, lillahi ta'ala ya. Iya, iya. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Amin. Saya mau tanya sekarang sakitnya yang di perut gimana Pak Aris? Dipegang. Ini agak kurang dikit. Nah, bener nih. Kalau udah berkurang, bilang apa sama Allah Ta'ala? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Aris, kuncinya adalah jangan suka jengkel atau marah kepada keluarga, entah anak, entah istri. Begitu Pak Aris? Itu ya Ustaz ya. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sembuh nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, setelah yang satu ini kita akan sama-sama menyaksikan seorang ibu yang akan bersaksi di hadapan kita semuanya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan ibu ini sampai ia rela dan hati tiap minggunya. Mau tahu? Jangan kemana-mana, tetap di Bengkel Hati. Tepat sekali, Anda masih berada di Siraman Kolbu Bengkel Hati edisi spesial Ramadan dengan tema Segera Mohon Ampun. Pemirsa, seperti janji Faiz di awal tadi bahwa kita akan sama-sama menyaksikan seorang ibu yang akan berbagi pengalaman dengan kita semua yang ada di rumah maupun yang ada di Masjid An-Nida TPI. Saya boleh tahu yang mana orangnya? Halo, ya silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyonya Meni Edi Salamun dari Jakarta. Ya. Saya mempunyai riwayat penyakit jantung koroner 1,5 tahun yang lalu. Dokter menyarankan bahwa saya harus atau dibalon. Tetapi kedua tawaran tersebut saya tolak. Kenapa Bu alasannya? Ya, saya mempunyai keyakinan dengan jalan lain akan lebih sembuh. Oke. Insya Allah. Amin. Setelah itu saya diberi solusi yaitu untuk mengkonsumsi obat yang harus terus-menerus saya meminumnya, tidak boleh terlambat sedikit pun juga. Lalu saya sejak saat itu ketergantungan dengan obat. Bahkan dengan dokter juga saya ketergantungan. Kalau dokternya pergi, saya bingung karena harus mengejar resep yang sudah hampir habis. Ya. Baiklah. Setelah itu lebih kurang 1 tahun saya mengkonsumsi obat. Saya mendapat tawaran dari teman, yaitu menggunakan satu alat terapi. Di mana alat terapi ini setelah saya ikuti saran tersebut, memang benar, enak. Setelah saya gunakan itu enak. Lebih enak daripada saya meminum obat. Wah. Nah, jadi sejak itu saya ketergantungan dengan obat tadi beralih kepada alat terapi. Iya. Iya. Nah, setelah itu lebih kurang saya 5 bulan saya menggunakan alat terapi tersebut. Saya merasa nyaman, tetapi dengan tidak boleh juga meninggalkan alat terapi tersebut, saya sudah mulai terasa lagi begitu. Lalu saya satu ketika melihat di acara di TPI, di mana Ustadz Danu telah memberikan tausiahnya kepada umatnya. Lalu saya bergabung dengan beliau, bahwa saya mendatangi Masjid An-Nida di TPI. Saya datang 2 kali. Iya. Setelah itu saya merasa memang ada satu perbedaan. Dan sekaligus juga saya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang selama ini saya ketergantungan dengan alat
berantakan. Ya Allah, ya. Sehingga saya sudah tidak pernah menggunakannya lagi. Lalu di balik musibah tersebut, saya mendapat kekuatan yang luar biasa. Ternyata pencerahan-pencerahan daripada Ustadz Danu mengenai ibadah itu lebih baik dan memberikan kekuatan yang luar biasa. Saya tanpa menggunakan apa-apa, ternyata ini saya menjadikan kekuatan untuk kesembuhan saya. Setelah itu, Kalau begitu Ibu, waktu itu Mas Danu sarankan apa buat Ibu? Untuk tidak marah atau apa? saya memang diberi untuk diberitahu untuk tidak marah, memperbaiki ibadah, Oke, kita memperbaiki sudah bisa akhlak. tangkap. Memperbaiki akhlak ya. Iya. Intinya ya ada kebaikan-kebaikan dan sekarang Alhamdulillah, mengalami perubahan ya. Subhanallah, setelah Baik. saya 8 kali saya mengikuti pengajian, mendatangi Masjid Anida ini, saya merasakan bahwa subhanallah, ternyata penyakit-penyakit yang saya rasakan yang Sudah lalu mulai itu berkurang. bukan berkurang lagi Pak, bahkan tidak ada, saya kembali seperti sebelum Lahir saya mendapat musibah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu ya atas kesaksiannya Semoga ya. Allah meridhoi Amin. keinginan saya untuk sembuh seterusnya. Amin, Amin. Ya amin. Rabbi. Iya, Mas Danu, kalau tadi kita simak atau pemirsa kalaupun tadi kita simak, Ibu tadi ada dua ketergantungan. Pertama tergantung kepada dokter sehingga ketika dokternya keluar kota dia bingung. Kedua kepada alat terapi bingung juga. Nah sekarang saya takut ketergantungan dengan Mas Danu. Kalau Mas Danu ke Jogja gimana ini? Ya kalau saya nggak ada tergantung sama suaminya aja. itu yang secara ini ya kelihatannya jelas sama Allah Ta'ala aja gitu. Iya. Kita tergantung sama Allah Ta'ala karena bagaimanapun juga hidup, mati dan ibadah kita kan hanya untuk Allah ya. Iya, Jadi iya. insya Allah dengan kita melakukan ibadah yang baik ya, kemudian tidak aneh-aneh, insya Allah itu Allah senantiasa dekat kepada kita kok ya. Iya. Kalau begitu kita lebih dekat lagi dengan Mas Danu. Ada lagi yang ketergantungan dengan bengkel hati? Ibu yang di sini ada lagi yang mau bertanya dengan Mas Danu? Yang Masya Allah kita banyak melihat. Oh ya ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dwi Yuniarti dari Cilegon. Cilegon, iya. Alhamdulillah baru pertama kali saya datang hari ini. Alhamdulillah saya bisa konsultasi langsung dengan Ustadz Danu yang Iya. saya kagumi. Dengan niat yang tulus ingin mencari kesembuhan, mencari ridho Allah lewat tangan Mas Tayangan Om. bengkel hati. Iya, lewat bengkel hati. Saya merasakan yang sudah selama 3 tahun Ustadz, saya itu merasakan sakit dari lengan kanan saya sampai pergelangan tangan kanan saya. Terasa ngilu sekali. Tapi dengan kekuatan hati saya ingin dari 1:30 saya tadi ke sini dengan niat yang tulus ingin kesembuhan Ustadz. Iya. Saya sudah kemana-mana ya, sudah berobat kemana-mana. Iyalah. Akhirnya udah. ketemu di bengkel hati. Iya. Solusi dari Mas Danu ketika itu apa Ibu? Saya belum, baru pertama kali. Baru pertama kali datang. Alhamdulillah saya mohon petunjuknya Ustadz. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi kalau ibu yang pertama datang membawa kebahagiaan, ibu yang kedua datang membawa silakan Mas Danu. Jadi ngilu di bagian pergelangan ya tadi ya. Lengan ya. Lengan ya. Mic-nya Bu. Mic-nya nanti kita langsung tanya ya dengan ibu ya. Bagaimana? Kalau ini bisa langsung ini ya dialog Mas Danunya ya. Iya, saya mencoba Untuk- mau dialog dengan Ibu Leni Marlina, siapa? Dwi Yuniarti. Siapa? Dwi Yuniarti. Oh, Kris Dayanti. Kris Dayanti. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Tadi sakit dari sini sampai pergelangan ya Ibu. Ibu sekarang sakit? Sekarang? Agak sakit tadi, Agak sakit. dengan semangat kok udah agak menyembuh gitu. Oh, Ustaz. karena ini belum saya jawab ya. Insya Allah karena memang betul ya. Kalau kita itu ada di lingkungan, ini pura-puranya di lingkungan orang yang soleh. Pura-puranya gitu ya. Pura-puranya. Itu sakit itu pergi sendiri. Nah ini gimana ini ceritanya? Ya, rahmat Allah turun Rahmat ya. Allah itu pasti diturunkan. Iya. Ibu, kuncinya satu, kalau ibu melakukan pekerjaan, walaupun itu suatu hal kebaikan, menyuruh anak berbuat baik, menyuruh suami berbuat baik, menyuruh saudara berbuat baik, tapi ibu pasti marah. Betul apa enggak?
Nyuruh sih baik, niatnya baik, Iya, nyuruh niatnya sholat, baik. nyuruh Betul, nyapu. betul. ya. Tapi Untuk masih belajar, pakai iya. jengkel kalau mereka-mereka itu Iya. tidak mampu, maksud saya gitu. Betul. Betul gitu? Betul. Oh, Iya. masih ada ya yang kayak gitu ya? Oh banyak. Oh, banyak ya? Oh, Ini Iya. wajah-wajah yang jengkel semua. Misalkan suruh baca Al-Quran gitu loh ke suami. Saya iya. kok misal suami agak malas, saya tuh agak marah gitu? Gitu. Oh, ganti suami kira-kira mau? jangan. Jangan, jangan. Saya mau tanya, Ibu sudah paham? Iya ya. Ibu sudah paham? Iya. Kejengkelannya Kejengkelan udah paham ya? Iya, iya Ustadz. Mulai pagi ini Ibu belajar untuk walaupun menyuruh ya, Yang menyuruh baik. berbuat baik, tapi jangan jengkel, jangan marah, mau? Mau insya Lillahi Allah. ta'ala, Lillahi ta'ala. bener nih? Insya Allah. Amin. Ustadz. Amin. Ya, Ya saya mau Rabbal tanya sekarang gimana sakitnya? Alamin. Iya. Enak dong Ustadz. Enak, oh enak. Kayak makan soto aja enak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena Ya. rahasianya pada saat ibu itu mengakui Alhamdulillah. kesalahan dan Mas Danu mengaminkan, Allahu Akbar langsung terjawab sudah masalahnya. Intinya ketika sudah berikrar kepada Allah, ada niat untuk berubah, Allah akan kasih kemudahan. Bukan begitu Mas? Bukan. Oh begitu. Jadi Kita sebenarnya terima- begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Pak Irwan Pak dari Banda Aceh. Wah, Khairul Banda Aceh, masih Sumatera juga. Silakan Pak Khairul. Saya mau nanya, saya ini kena asam urat ini sehingga ada 2 hari nggak dapat sholat, sakit. Di mana? Ngelipat aja susah. Kalau sujud susah. Di mana sakitnya di mana Bapak Khairul? Asam uratnya Ya. sakitnya di mana? Sakitnya asam urat di mana Bapak? Di dengkul sebelah kanan Pak. Dengkul sebelah kanan ya. Iya. Oke. Iya, oke, baik. Langsung saya mau jawab Pak Khairul ya, boleh? Iya. Boleh ya, Pak Khairul. Pak Khairul itu pingin Pak keluar. Irwan, Pak Irwan. Oh Pak Irwan, ya, Ya, maaf, ya. maaf puasa-puasa, maaf ya. Telinga ini udah agak nggak beres ya Pak. Habis suaranya blebek kayak di air gitu, maaf ya. Ya jauh di Aceh dong Mas. Ya, iya gitu ya. Pak Irwan, kalau dengkul Bapak sebelah kanan sakit, ini ada sesuatu yang lucu bagi Pak Irwan, tapi jujur saya mau jawab karena banyak sekali yang sudah sembuh. Iya. Pak Irwan, kalau nyuruh keluarganya berbuat baik, ya, entah istri, entah anak, kalau keluarganya nggak mampu, Pak Irwan jengkel dan marah. Betul apa enggak Pak Irwan? Iya, betul Pak. Betul. Memang Indonesia ini banyak yang suka jengkel sama marah ya. Iya. Aduh Pak Irwan, ya alhamdulillah gimana kalau saudara-saudara kita itu ya Iya. yang duduk jadi pejabat itu mau ngakuin kesalahannya. Iya, karena banyak sekali faktor jengkel ini ya. Iya, gini Pak Irwan bener, lillahi ta'ala mulai pagi ini Pak Irwan untuk tidak melakukan kalau nyuruh baik, tapi jangan jengkel, jangan marah, mau enggak Pak Irwan? Insya Allah mau Pak. Insya Allah ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ya Pak. Iya. Amin. Kemudian saya tanya, dengkulnya sebelah kanan sekarang gimana? Mulai berkurang atau sudah hilang dengkulnya? Udah berkurang Pak. Iya. Kalau sudah berkurang, bilang apa sama Allah? Amin. Wih, Aceh, Bu. Kalau Alhamdulillah. Gimana Pak Irwan? Ya, terima Alhamdulillah. kasih Pak. iya, langsung kabur deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih alhamdulillahirabbil. Saya pada pertama kali datang ke sini mendapat Agak dekat, kesempatan Pak. Agak untuk dekat. bertanya kepada Bapak Ustadz. Sebelumnya saya akan minta izin untuk menanyakan keluhan dari 3 orang itu. Wah, Satu. Saya, istri saya dan anak Satu putri aja bungsu Pak. saya. Habis waktunya. Tadi satunya. Iya, nanti satu kalau aja, untuk satu aja. untuk istri sama anak habis acara ini boleh? Ah, Ya. habis acara ini Borongan nanti. ya. Emang Iya. hobi yang borongan-borongan ya. Iya. Silakan yang Bapak Satu aja. apa? Oke, ini keluhan saya Pak. Saya ini menderita penyakit asam urat sudah tahunan ya, dari tahun 80-an dulu.
Di mana asam uratnya, Pak? Pindah-pindah, Pak. Wah, Sekarang ya pindah-pindah. ada. Sekarang di tangan di kaki kanan, kadang-kadang di tangan, kadang-kadang di kaki kiri gitu. Oh, gitu. Baik. Itu aja? Iya. Ya, nah, Oke. kemudian yang kedua, mata saya ini, Pak, mata saya dibawa membaca sudah susah sekali. Dan katarak juga tidak gitu. Sudah periksa ke dokter belum? Plus atau min atau Bukan plus min masalahnya. Kalau menurut dokter yang rusak itu bukan korneanya, retina, bukan korneanya, retinanya di belakang katanya gitu. Yang terganggu itu ya. Jadi tidak mampu melawan cahaya kilauan gitu. Nah, Iya. Baik. nah, Langsung, kemudian Ya. yang selanjutnya saya seriawan sering sekali ya susah sekali sembuhnya gitu. Mas. Oh, baik. Sariawan? Seriawan ya. Susah sekali sembuhnya. Ya, Baik. Di ujung geraham saya sebelah kiri. Oke. Oke. Selanjutnya banyak Wah, kalau selanjutnya nanti ya, kita bagi dengan yang di rumah Bapak ya. Nanti- Bayar. Nah, selanjutnya baru kita Sodakoh. bayar. Sodakoh. Ya, sodakoh. Borongan. Baik Bapak, kita sudah tangkap setidaknya ada 3. Kemudian pencernaan saya buang Iya, kita Udah, sudah tangkap. udah. Ah, pertama sudah ada, 2 ada, 3 ada. Ya. Saya sudah bisa menangkap Bapak punya 7 keluhan. 7 Silakan. langit, 7 7 matahari ya. Mas, yang pertama dulu deh kalau Kemudian kita bahas. terakhir ini semutan. Iya, oke. Apa, saya jawabnya sekarang apa besok? Ya, kenapa? Sekarang apa besok? Ya, sekarang aja. Nah, Ah, ya sudah, sekarang. cukup Ah, dulu. jangan ditambah lagi ya. Jangan Iya, ditambah. Silakan ya. Mas ya. Iya. Yang pertama, nah ini saya lupa. Habis Bapak banyak sih tanyanya. Yang pertama ingat asam Asam uratnya urat. suka pindah-pindah, pindah ke kaki, pindah ke sebelah kanan, kiri, pindah ke dompet nggak? Nah, Nah iya udah tahu. Baik Iya. Mas, kita bahas satu nanti yang 2, 3, 4 off air-nya ya. Kita bahas off air. Oke. Kalau Bapak sakit asam urat, astagfirullahaladzim. Bapak sakit asam urat. Iya. Itu cuma satu aja. Ini, nah itu saya nggak tahu ini Dai. Iya. Bapak mau jujur apa enggak saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mau nih, saya belum Mau apa-apa loh jujur ini ya. saya. Iya. Mau nih. ya mau. Bapak kalau di rumah, kalau dikasih tahu atau melakukan sesuatu di rumah ini ceritanya sama istri sama anak, Bapak itu kaku ndak orangnya kalau di rumah? Iya, Iya. Hah? Bener nih, betul. kakunya gimana coba? Ya, saya kalau disarankan saya nggak sepertinya. Nggak mau, nggak jalan Iya, gitu. iya. Oh bener kalau ini. Oh ini jujur berarti ya. Saya takut nggak jujur nih. Bapak ingin sembuh, Betul, Pak. ke dokter aja. Jangan diketawain. Saudara kita yang lihat itu ada juga dokter tapi masih bingung. Ini ustadz itu kok diajak ngomong sembuh. Nanti dikirain sihir. Saya nggak pakai sihir, nggak punya. Iya, betul. Sodako, jamaah suruh sodako sulit ya. Iya. Nggak bisa apa-apa. Iya. Jadi nggak ngerti saya. Lucu jadinya. Bapak benar, jangan begitu lagi ya. Iya, Lillahi ta'ala. Lillahi Kalau di ta'ala. rumah nanti kalau dinasihatin harus mau ya. mau benar. Yang baik-baik maksud saya. Iya, iya. Oke? Iya. Oke, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Saya sekarang tanya kakinya gimana sakitnya? Iya, sekarang Sekarang gimana? Sekarang enggak. sekarang dan Ya udah. kalau udah sembuh apa bilang sama Allah Ta'ala? alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Ya. sudah kita tangkap. Dan pemirsa, ada satu lagi yang akan berbagi dengan kita, semacam testimoni lah Ya. kita bilang, yang akan berbagi pengalaman dengan kita lagi. Ada Ibunda, iya. Oh dari Malaysia ya, Siti Nurhaliza. Sudah. Silakan Ibunda. Langsung aja Ibu. Udah nyala mic-nya kok, udah nyala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Nama saya Widayati dari Depok. Iya. Alhamdulillah saya kesini baru 3 kali dan bisa bertemu langsung. Awalnya saya itu penglihatan saya kabur. Jadi kalau untuk membaca itu kurang jelas. Begitu saya pulang dari sini yang hari pertama saya sampai rumah itu juga bilang sama suami saya, kok penglihatan saya jelas ya gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah.